Oke, selamat siang teman-teman. Kita akan melakukan penanaman bibit anggur. Kita mau ngecek dulu ya. Ini ada media tanam. Ini baru saya beli ini di Tokopedia. Ini pH meter, pH tanah untuk mengetahui kondisi pH media tanam kita bagus atau tidak, gitu loh. Oke, sekarang kita cek. Ya, 6,5 ya. Jadi pH-nya 6,5. Jadi untuk media tanam anggur itu lebih bagus di 6,5 sampai 7,5. Ini kita ada beli beberapa sak. Kita akan tanam bentar lagi supaya nanti kita bisa mengontrol kondisi pH tanahnya. Tapi mestinya dari media tanam yang kita beli ini mestinya sudah bagus ya, karena kita sudah melakukan proses pengecekan tadi. Oke, tadi kita sudah melakukan proses pengecekan pH dari media tanam. Jadi media tanamnya adalah 6,5, nilainya 6,5. Sekarang kita akan lakukan proses penanaman. Terlebih dahulu kita akan mengisi dulu lubangnya dengan media tanam. Oke. Yang mau kita tanam adalah epres dulu. Ya, ini adalah bibit epres. Kalau lihat namanya epres, itu Gunung Epres. Saya nggak ngerti ya. Varian ini ditemukan oleh si pemberi nama. Mungkin naik dikit, Mas. Jangan terlalu dalam, Mas. Nanti kita perlu tambah. Ya, dibuka ya, digunting. Mana guntingnya? Sip. Guntingnya situ tadi. Mungkin kayaknya satu lubang kayaknya perlu 3 kali, 3 karung ya, media tanam kayaknya. Ya, Mas ya. Ya, mudah-mudahan lancar proses penanamannya. Ada spidol permanen nggak? Yang di tempat kita tuh semua ini nggak permanen. Kalau ada boleh deh, biar untuk menandakannya. Dicabut, Mas. Plastiknya dicabut. Tak cabut ya. Nah. Oke. Kayaknya perlu satu lagi, Mas. Enggak, jangan dulu. Nanti kita mau naikkan lagi. Mungkin diangkat dulu, Mas. Diangkat dulu. Iya. Diangkat dulu, baru di ini. Ya, jadi satu lubang kayaknya perlu 3 karung media tanam. Kemudian nanti arahnya ke sini, Mas. Ini kan ke sana nih. Ya. Arahnya ke sini. Jadi diputar 180 derajat. Wes, bunting gini aja. Nggak bisa. Nah, buka lagi. Diputar 180 derajat, jadi ke arah ini dia. Ya. Kurang tegak. Kurang turun, naik ke sana. Naikkan lagi yang sebelah barat, dinaikkan. Itu miring itu. Mas Ki lihat dari sini aja nih. Ini miring itu. Coba berdiri lihat aja, Mas. Oke. Nanti kita tambah lagi nanti ininya,
apa namanya, batang penyangganya. Kita tambah batang penyangganya nanti supaya dia bisa vertikal gitu. Ya, media tanam yang di rumput juga mas ini. Oke, good. Oke, kita lagi mengisi semua ya, lubang-lubang tanam dengan media tanam. Ya, satu media tanam ini satu karungnya itu nilainya 15.000. Ini sekarang kita lagi isi terus media tanamnya. Iya. Jadi kita buat 2 sampai 2,5 ya isi media tanamnya. Media tanam bu ini. Fosfor. Ya udah, ini dulu kita tanam mas. Rambut lagi. Ini diobati. Yang mana? Yang jenis ninel dulu. Yang gede ninel tuh. Ya itu ninel. Aku nanti pakai aku. Udah di sana bu. Ini kelengkeng. Anak anggur. Anggur orang tua. Balik itu ngapain? Ini mas. Anggur merah. Oh. Iya. Bukan anggur merah. Anggur. Anggur merah. Anggur paritas ninel. Jadi ini petani menanyakan anggur merah. Mungkin selama ini pikirannya anggur itu merah ya. Padahal anggur itu ada hitam gitu. Ada hijau gitu loh ya. Jadi ini paritas ninel. Nanti ke sini arahnya mas. Mas Gi. Kebalik sini. Ke arah barat. Lagi kok ngiyupan. Bedanya Pak Bisa ditencak karo anu ngono wis. Enggak bu, nanti kita ke sini bu. Dia sering nanggon nggonku sering siji aja. Oke, udah cukup. Jadi Enggak. Ah iya betul gitu. Ya. Mungkin ada pura mau kami. Tarik ke barat ya. Oke. Tak atur ke. Ya, tanam. Nanti di atasnya kita kasih ini aja, tanah yang gembur. Oke, kita lanjut lagi. Paritas ninel lagi. Udah di sana. Jadi ini nanti sebelum matang dia hijau. Ya. Nanti setelah matang merah. Gitu. Tetap ke arah sini mas. Kenapa? tanahnya dikurangi dulu. Tanah mana? Ya, ini bibit yang ketiga. Di ini mas, di yang aslinya mas, di timbuk bawaan tanah aslinya pakai itu aja. Bukan, pakai media itu aja. Nanti yang kiri kanannya yang kita ini. Enggak, media dinaikkan begini. Dinaikkan. Nah. Ya, tipis saja, tipis. Tipis. Kurangin. Tipis. Oke. Sama yang sana juga, Mas. Tipis, ya. Jadi sedapat mungkin nanti dia tidak boleh ada air tergenang, karena nanti kalau dia tergenang mengalami proses pembusukan. Nanti kita tambah tanah yang gembur. Oke, yang berikutnya lubang ke ini. Ini paritas. Coba buka mas. Ini jube. Sebentar. Ini transfigurasi.
Ini transfigurasi. Ini apa nih? Ini Jubilee. Jubilee ini ada tulisannya. Ini Atika ini. Atika. Jadi transfigurasi cocoknya Ini apa nih? Ini transfigurasi. Iya. Hah? T. T. Oke, transfigurasi di sana. Itu, Mas. Ke arah sana ya, Mas. Jadi apanya ke arah selatan. Ya, kalau kita lihat ya, akar hati-hati. Ya. Oke. Oke. Ya, ini transfigurasi. Oke. Kemudian oke. Atika yang di sana, Mas Gi. Ini varietas Atika. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Mungkin buka sedikit kali ya. Oke. Ya, oke. Nah, akarnya udah cukup banyak ya Atika nih. Ya, ke sana. Ya. Oke. Ya. Sip. Nanti kita akan tambah lagi medianya. Cukup. Oke, yang terakhir. Yang terakhir adalah bibit Jubilee. Jubilee ya. Mungkin sekali tiganya, Mas. Atau kurang. Oh, bisa dua ya? Kayaknya bisa ya dua ya? Ya paling dikit aja nanti. Ya, Jubilee. Nanti coba kita lihat di apa? Kita cek di internet, sebenarnya nama yang benar tuh Jubilee. Ya, coba kita lihat akarnya. Ya, sudah bagus nih ya. Oke. Lubangin, Mas. Ya, Jubilee.
Semoga lancar. Tarik ke selatan dikit mas. Selatan. Ya oke. Tutup. Oke, good. Selesai. 6 anggur. Ada 1 jubile atau jubili. Kemudian ada 1 transfigurasi. Ya, ada 1 transfigurasi. Ini udah mulai diisi aja mas. Kemudian ada ada 2 ninel. Ada 2 ninel. Ini ninel 1, ini ninel 2. Kemudian ada Epres. Dan yang terakhir ada Atika. Oke, nanti kita ada sisa 2 lagi. Kita akan tanam di depan rumah. Kita akan menuju ke depan rumah. Sekarang kita sudah di depan rumah ya. Ini kita sudah tadi gali dan sudah memasukkan media tanam. Nah, nanti kita akan tanam di sini ninel, bibit ninel. Dan yang ini adalah bibit Epres. Ini bibit Epres. Nah, kita lagi buka. Dia ada miring ya. Nanti akan kita kasih penyangga. Coba dilihat akarnya ya. Sudah jadi. Sudah mau mulai merambat keluar dia. Ya. Jadi satu lubang tanam ini kita isi 3 karung. Nanti kita akan kasih name tag-nya. Kita udah siapkan name tag-nya. Name tag itu berisi tanggal tanam dan varietas dari anggurnya. Dan nanti kita kasih penyangga ya, karena ini sudah miring. Ini adalah varietas Epres. Ini nanti kita bersihkan tanahnya. Ini tanahnya tadi kita ukur ya, pH-nya ini 3. Jadi ini tidak cocok ya. Ini harus dilakukan proses menaikkan pH-nya. Tapi kita tidak akan gunakannya. Kita gunakan media tanam. Media tanam kita tadi udah ukur nilainya dengan menggunakan pH tanah nilainya 6,5. Jadi masih masuk. Jadi tanah ini asam ini. Ini pH-nya 3 sampai 4 tadi. Dan ini bibit ninel. Coba kita lihat ini akarnya nih, ya. Jadi sudah gede, sudah mau mulai menembus plastiknya di tengah ya, Mas Gi. Oke. Jadi total kita menanam 8. Ya Mas Gi ya? Iya. 8. Yang berisi 3 ninel, 2 Epres, kemudian 1 transfigurasi, 1 Atika, dan 1 jubile. Ya, nanti kita akan buat para-para. Nanti dia di sini ya. Jadi di atas ini nanti kita bikin para-paranya. Dan nanti akan kita tambah lagi di bagian depan. Jadi mungkin sekitar 2,5 ya, 2,5 meter. Demikian laporan siang ini. Nanti akan kita beri pupuk. Kita akan dokumentasikan lagi. Selamat siang teman-teman. Ini kita akan memberikan pupuk untuk tanaman anggur kita.
Ini kita beli pupuk tidak bersubsidi ya, jadi pupuk NPK Ponska yang nanti akan kita berikan ke tanaman anggur kita. Ini saya masukkan ke dalam wadah ya, dan kita akan berikan sekarang. Oke, sekarang kita akan berikan pupuk tanaman anggur. Jadi separuh ember, Mas. Di dasarnya ya, jangan di ini. Ya. Kebetulan tanaman anggur ini sudah kita tagging ya. Kita tagging. Ini adalah anggur varian Epres yang ditanam tanggal 16 bulan 12 2020. Ini varian Epres. Jadi seminggu sekali. Nanti pemberiannya itu makin lama dia tentu makin besar. Nah, porsi sendoknya juga nanti bukan 1 sendok lagi, nanti tergantung kondisi tanamannya. Setengah ember ya Mas ya? Mungkin 1 lagi kali. Oke. Ya, mudah-mudahan pertumbuhannya bisa ini ya. Bisa bagus. Jadi ada juga yang memberikan jenis NPK Ponska yang subsidi pemerintah 16. Jadi maksudnya kandungan 16 itu adalah kandungan N-nya 16%, kandungan P-nya atau fosfornya 16%, dan kandungan K-nya atau kaliumnya 16%. Tapi punya kita adalah tadi NPK Ponska yang 15. Ini juga sudah kita tagging. Coba kita lihat. Ini adalah varian Ninel. Ya, teman-teman bisa lihat ini. Jadi waktu penanamannya juga sama. Ini varian Ninel. Jangan ini Mas, di sebelah sini mungkin Mas. Nah. Mungkin di atasnya juga. Daunnya nanti disiram pakai air Mas, biar enggak. Jangan air ini. Harus kita bersihkan siramannya. Tadi udah bagi 2 merata ya. Sebenarnya takaran airnya itu relatif lah ya, ada mau 5 liter segala macam ya, tergantung luasan dari galian tanahnya. Ambil dulu air untuk nyiramkan daunnya Mas. Ya, ini kita berikan lagi untuk tanaman anggur yang lain seperti biasa, 2 sendok teh, kemudian diaduk merata. Ya, untuk anggur ini kita petani baru ya, sama dengan kondisi kita belajar lele dulu. Jadi kalau mau menjadi petani, jangan pernah ragu, oh nanti gagal, tidak ada sesuatu pekerjaan itu langsung berhasil. Jadi petani harus berani untuk gagal. Begitu teman-teman. Ya, kalau nanti petani, nanti gagal, nggak jadi dia. Jadi kegagalan itu kalau bahasa kerennya adalah pengalaman atau kesuksesan yang tertunda. Begitu. Oke, kita akan memberi pupuk. Ini juga kita sudah tagging ya. Ini adalah transfigurasi. Ya, jangan kena daunnya ya. Ini kita akan berikan juga kurang lebih 10 liter. Ini transfigurasi. Jadi kita petani baru ada 5 varian yang kita, jangan kena ininya, jangan kena daunnya, nanti daunnya dibersihkan.
ada 5 varian anggur yang kita miliki, yaitu Transfigurasi, Ninel, Everest, Attica, dan terakhir adalah Jubilee. Semoga tanaman anggurnya tidak mengalami kendala. Jangan kena daunnya. Nanti disiram lagi nih ya, daunnya dibersihin lagi. Sedikit lagi. Oke. Ya, kita akan berikan ke tanaman anggur yang di sini. Ini adalah varietas tagging yang kita berikan, varietas Ninel. Jadi varietas Ninel ini. Jangan kena airnya. Sedikit nggak apa-apa. Kadang kan cukup ini, cukup lebar ukuran ini ya, galiannya. Ini kita kemarin satu lubang galian ini menghabiskan 3 karung media tanam. Jadi 3 karung media tanam 15.000, modal media tanamnya 45.000. Kemudian varietas Ninel ini harganya kemarin 300.000. Mahal ya? Iya, mahal. Tapi nggak apa-apa, kita belajar terus. Oke, sembari teman-teman membuat teralis ya. Nanti kita akan pasang ini atau kita tanam nanti di depan rumah. Oke. Kita akan tanam lagi. Kita akan beri pupuk untuk dua tanaman anggur lagi. Ini kembali lagi kita aduk-aduk sampai tidak ada butirannya. Oke, ini kita akan berikan pupuk untuk varian Jubilee. Jadi varian Jubilee. Ya, yang perlu diingat adalah pemberian pupuk ini adalah pupuk vegetatif ya, untuk pertumbuhan batang, daun. Nanti untuk fase generatif pupuknya berbeda lagi. Dan ini kita akan mau tumbuh kembangkan dulu sampai dia tinggi, kemudian baru nanti kita bentuk untuk batang sekundernya. Mudah-mudahan tidak ada kendala karena kita baru ya, kita baru, jadi masih tahap belajar ya. Oh iya itu mama yang kayak gini mau dibeli ya, yang bilang gitu. Oke. Selamat sore teman-teman. Kita akan menanam bibit anggur. Jadi ada 4 lubang tanam. Ini 1. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dan itu yang keempat. Oke, kita akan mengecek bagaimana pH tanah tersebut. Jadi kita ada pH meter. Coba kita cek. Ya. pH-nya oke, coba kameranya kita dekatkan. Ya, 4 lebih sedikit ya. Jadi tanah ini nggak cocok. Tanahnya nggak cocok.
Jadi nanti kita pakai media tanam. Sama dengan di lokasi kebun yang di kolam ikan paten hitam lele. Jadi nanti kita akan ganti kondisi atau medianya. Ya, ini yang kita tanam beberapa hari yang lalu. Ini coba kita lihat taggingnya. Oke, Ninel ya. Ninel tanggal tanam 16 Desember. Ini varian Ninel. Kemudian ini satu lagi. Ini varian Epres. Jadi 16 Desember. Oke, jadi kita akan tambah 4. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nanti di sini kita akan membuat sistem tralis. Jadi sistem tralis ini kita sudah siapkan ini rangkanya. Nanti kita tidak membentuk tralis Y, tapi hanya tralis I atau vertikal saja. Dan nanti kita usahakan tingginya setinggi pagar rumah ini. Jadi hanya setinggi ini nanti. Dan juga nanti kita bentuk batang sekundernya di ketinggian 20, 25 atau 30 cm. Ya, sembari lagi digali ini. Oke, ini yang mau kita tanam. Ini ada 1, 2, 3, dan ini 4. Ya, sebelum ditanam kita cek dulu ya pH-nya berapa. Jadi medianya kita cek media tanamnya. 6 ya. Ya, 6. Jadi masih lebih bagus yang kemarin 6,5 ya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah pH yang minimum. Tadi kita sudah cek pH yang satu lagi. pH tanah aslinya itu ada 4. Oke, kita akan mulai tanam. Dibuka, Mas. Dan kesemuanya adalah Ninel. Nanti kita akan bikin taggingnya. Ini tanggal 22 ya. Tanggal 22. Mudah-mudahan bagus. Oke. Dilihat dulu, Mas. Dari timur, dari barat, selatan. Ya, Mas G, lihat. Oke, dari situ lihat. Ya. Oke. Oke, kubur. Ini yang kedua. Kalau kemarin bibitnya kita dapat dari Jogja, tapi ini kita dapat dari Sragen. Oke. Ya. Sip. Sip. Oke. Pas. Ya, jadi nanti di depan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini kita juga persiapkan untuk ini ya, untuk apa namanya tralis I ya. Jadi kita nggak bikin tralis Y. Karena nanti kita akan bikin modulnya atau polanya nanti adalah seperti pagar saja. Jadi setinggi pagar ini. Mungkin kurang lebih 2 meter lah nanti kita bentuk anggurnya tingginya. Ya Mas, langsung aja Mas. Ya kita lihat akarnya tuh, coba kita lihat akarnya. Wah sudah mulai menembus, plastiknya. Kesini dia. Ya, tuh. Kurang kesini, Pet. Ditegakkan aja. Ah, begitu ya, betul. Ditahan begitu. Ditahan. Oke. Ya, Mas. Ya, akarnya tuh sudah mulai nih. Ya, oke Mas. Ya. Oke. Ke arah sini. Ya, betul. Betul. Sip. Oke. Toh nanti juga kita masih akan cutting ini. Jadi kita nanti di saat tingginya sudah di atas 1 meter, kita masih akan cutting. Karena kita ingin mendapatkan batang sekundernya di setinggi 20, 25 atau 30 cm dari permukaan tanah. Karena memang kita akan membuat pendek. Jadi seperti bentuk pagar saja nanti. Nggak usah terlalu tinggi, nggak apa-apa. Nah, udah cukup lah. Tinggal disiram aja. Besok kita kasih pupuk dia. Ya Mas, udah cukup lah. Tinggal di situ ya tambahin. Ya. Pindahin sini betul. Oke, saya kira itu laporan di sore hari ini. Kita menanamnya sore hari dan memang kondisi tadi hujan, tapi nggak ada masalah. Karena nanti biasanya pagi sinar matahari cukup di sini. Terima kasih, selamat sore. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya budidaya ikan lele dan ikan patin yang ditebar secara padat. Tapi video kali ini kita akan membahas tentang anggur. Ini sekarang kita lagi persiapan pembuatan tralis. Jadi tralis kita ini tidak mengikuti seperti yang teman-teman pembudidaya anggur. Kita buat tralis I. Kalau selama ini ada tralis Y, kita bikin tralis I. Nanti ada 5 unit tralis. 5 unit tralis. Pemasangan tralis ini kita buat ada sekitar 6 ya, 6 pembagi. 6 pembagi nanti kurang lebih nanti ini tingginya nanti sekitar 25 cm dari atas permukaan tanah ini. Jadi nanti di sini akan kita bentuk kawat, nanti kita proteksi dengan pelapis untuk menghindarin jika cuaca panas, sehingga nanti batangnya tidak mengalami panas atau bisa mengganggu batangnya. Ya, nanti akan kita terus pantau atau pembuatan tralis I ini supaya nanti bisa mendapat apa namanya memberikan informasi kepada teman-teman. Ya, ini masih terus dikerjakan. Ya, tiang-tiang tralis sudah berdiri. Kira-kira berapa tuh, Mas Kapit? Coba
tingginya berapa? Mana meteran? Jadi ada 5 ya. Ini yang satu, yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan itu yang kelima. Jadi nanti anggur berapa tingginya, Mas? 160. Oke. Jadi nanti kita set tinggi anggurnya hanya 160 cm saja, ya. Jadi kita yang setnya tingginya 160 cm. Mas, ini yang masih miring ke sini, makanya di water pass. Kan masih miring ya. Biar kelihatan rapi. Nanti setelah pakai ini. Nah, kenapa kita pakai proteksi selang ya? Jadi ini adalah untuk mengantisipasi. Wah, ini selangnya ketebalan ini. Nanti cari yang lebih tipis saja, Mas. Selangnya itu. Ini adalah untuk mengantisipasi di saat kondisi trik ya. Jadi suhu yang trik ini nanti batang-batang sekunder nanti kita set bawah. Batang yang sekunder ini nanti akan kita ikat di sini. Cukup betang. Jadi untuk mengantisipasi jangan sampai batang sekunder tersebut mengalami panas dan bisa mengakibatkan gosong. Karena nanti pertumbuhan batang tersiernya pasti akan terganggu. Awas. Awas. Keton cuma gini. Lalu talin. Ya, kita lagi melakukan tightening, pengikatan. Jadi memang sedapat mungkin dia harus ini ya, cukup kencang. Ini masih longgar nih, Mas. Ini masih longgar ini. Karena nanti dompol buahnya akan besar. Dompol buah besar, jadi nanti pasti akan harus kencang supaya dia tidak melendut ke bawah. Kurang, Mas? Ya. Ya, pemasangan kawat yang dilapisi selang air di level 1 sudah mau selesai. Tinggal satu bentang lagi. Ya, tinggal satu bentang ini lagi. Jadi nanti di level 1 ini adalah tempat dudukan atau tempat menumpangnya seluruh batang sekunder dari anggur ini. Ya. Jadi seperti contoh begini. Ini anggur ya. Nanti akan kita batang primernya ini akan diteruskan sampai tinggi. Nanti di ketinggian sekitar 25 cm ini kita cut. Ini di-cut. Nanti akan tumbuh batang sekunder yang akan kita teruskan ke teralis ini. Sampai nanti ketemu atau overlap dengan bibit anggur yang di situ. Kemudian nanti akan kita cut lagi yang batang sekundernya, sehingga nanti di setiap batang sekunder ini akan muncul batang tersier. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Jadi memang kita buat ini harus betul-betul kencang ya, karena nanti akan menumpang batang sekunder yang juga nanti akan menumpang batang tersier, sehingga nanti akan menghasilkan dompol buah yang cukup berat. Pemasangan teralis kali ini kita mengganti ya. Kita mengganti bahan ini, bahan kawat, dan di cover dengan selang air. Sekarang kita ganti dari bahan kabel. Ya, sebenarnya fungsinya adalah sama, karena ini lebih murah ya. Jadi kita ganti kabel telepon, lebih murah.
Jadi ada 6 level. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Jadi ada 6 level. Jadi nanti semua batang sekunder akan lewat di sini. Oke. Nah, nanti batang-batang tersiernya akan kita rebakan di sini. Begitu juga nanti setelah batang tersier, kita akan masuk ke batang yang kelima juga bisa kita pakai. Jadi settingnya nanti adalah kita hanya cukup sampai di ketinggian ini saja untuk jadi batang-batang anggurnya. Jadi nanti memang kita hanya setting seperti pagar. Ya, jadi sudah selesai ya. Tinggal kita mempercepat pertumbuhan batangnya dan daun dengan pupuk NPK Ponska. Jadi nanti di daerah pagar semua. Jadi ini tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga, tiang keempat, dan tiang kelima. Jadi nanti kita bikin sistem pagar. Ya, kita akan mau menanamnya. Mau menyiram air. Ini. Ya, menyiram penuh, siramnya penuh. Terus penuh, digocor penuh dari sana. Ya. Gini siramnya. Nyiramnya biasa aja. Gini aja. Nah. Oke. Kasih 2 gayung. Ya, udah pindah sekarang gini. Pasang aja Mas taggingnya. Apanya? Jangan sama. Oh, sama-sama lah ini. Sama semua itu. Ya, ini kita siram lagi anggurnya. Jadi memang kita harus merawat dia dengan menyiram setiap hari. Nyiramnya gini aja Mas. Nah, karena di bawahnya ini sudah bagus, jadi nggak usah dari atas ya. Terus 3 gayung. Oke, nggak usah terlalu kencang Mas Gi. Oke, ini kita tagging juga. Ini tagging Ninel yang Ninel kemarin tanggal 23 22 yang kita tanam dari bawah aja. 3 gayung. Mana Mas? Oke, ambil lagi airnya Pak Asri. Ya, jadi kita sudah siapkan ya penggantung untuk batang sekunder dan batang primer sampai di 6 level. Jadi sekarang tugasnya adalah kita melakukan budidaya untuk proses vegetatif ya. Jadi vegetatif pupuknya kita berikan pupuk NPK Ponska setiap minggu ya, setiap minggu. Ini untuk merangsang pertumbuhan batang dan daun. Jadi seperti kawat jemurannya ya, kita buat berbeda lah ya. Kita buat berbeda untuk batang, untuk penyangga batang sekunder dan batang tersier. Di situ Pak Asri. 3 gayung saja.
Ini juga sudah kita tagging, jangan kena ini dari bawah saja. Ya. Jadi sedapat mungkin tanaman anggur ini jangan sampai tergenang ya. Nanti kalau airnya tergenang, dia akan mengalami proses pembusukan ya. Makanya kita harus monitor supaya tidak terjadi proses pembusukan. Ya, ini adalah paritas ninel juga. Jangan kena daunnya dari bawah mas ya. Paritas ninel yang kita tanam kemarin tanggal 22 Desember. Satu lagi berarti ya? Iya. Oke. Dan terakhir, ini juga paritas ninel. Katanya paritas ninel ini asal muasalnya dari Ukraina, ya, yang dibawa ke Indonesia. Tapi ini sudah kita beli, ada di Jogja dan di Sragen. Oke. Udah. Ya, sudah. Oke, tadi kita sudah memberikan air pada tanaman anggur kita di depan rumah. Kali ini kita akan memberikan atau menyiramin tanaman anggur yang berada di kolam lele. Ini adalah paritas Epres. Jadi di kolam ini kita punya 5 paritas. Oke. Kemudian kita akan menyiram anggur paritas ninel. Iya, kita menuju ke paritas ninel lagi. Jadi bisa 2-3 gayong ya. Karena memang kita lihat volume yang kita gali cukup besar juga. Kemudian kita ke paritas transfigurasi. Ya, kita lanjutkan untuk penyiraman di anggur untuk paritas Jubilee. Oke, kita mau informasikan kemarin kita ada menanam anggur di lokasi yang kurang strategis ya. Lokasinya kurang strategis, terjadi pengendapan air sehingga ada terjadi proses gangguan pada pertumbuhannya. Tapi kita sudah memindahkannya kemarin ya untuk paritas Atika. Nggak apa-apa, ini ada mengalami gangguan karena memang ini justru pengalaman berharga ya. Jadi dia mengalami proses
akarnya terendam terendam air cukup banyak. Dan ini kita sudah pindahkan. Gak apa-apa, nanti dia akan tumbuh kembali. Ya, justru ini menjadi lesson learn bagi kita. Ya, menjadi lesson learn bagi kita untuk pemilihan lokasi sangat penting. Jadi kita kembali dapat lesson learn supaya pada saat berikutnya kita akan mengembangkan budidaya anggur, memilih tempat-tempat yang strategis, ya. Sama dengan ini ya. Ini tempat yang strategis. Cuaca juga cukup bagus untuk maksud saya untuk penyinaran dari sinar mataharinya. Diusahakan memang harus cukup banyak kena sinar matahari. Oke, jadi total anggur yang kita tanam sekarang jumlahnya 12 ya. Ada 12 anggur dengan 5 varietas. Kita jangan bosan-bosan ya untuk selalu memperhatikan daun ini, karena biasanya di saat proses pembesaran daun dan batang ini biasanya ada berbagai macam hama ya. Jadi setiap hari kita harus selalu periksa. Jangan sampai ada serangan dari hama. Ibaratnya tanaman yang masih bayi ya, sama juga kita ya. Perlu ekstra hati-hati dan perlu ekstra ketat ya untuk memeriksa daun dan batangnya. Oke, kita mari periksa lagi di anggur varietas Epres. Jadi jangan bosan-bosan, karena boleh kita katakan masih bayi anggur ini. Jadi harus selalu termonitor. Kembali lagi, jangan pernah bosan ya. Kita periksa daunnya satu persatu. Ini adalah Jubilee. Jadi ada beberapa jenis sama ya, kutub pengerat dan macam-macam. Jubilee. Ya, kita lanjutkan memeriksa daun dari ini dari anggur yang ada di depan rumah. Jangan pernah bosan ya, selalu memeriksa untuk bibit anggur yang baru kita tanam. Ya,
Kebetulan ini bibitnya masih kecil banget ini. Tapi nggak apa-apa. Awalnya dulu juga dimulai dari yang kecil-kecil. Tapi ini udah muncul tunas-tunas baru. Oke teman-teman, jadi kita review hari ini ya. Kita review hari ini tentang tanaman anggur. Pertama ya, kita dapat pelajaran atau lesson learn tentang memilih lokasi atau tempat anggur yang akan kita tanam. Ya, jadi jangan sampai bibit anggur tersebut tergenang oleh air. Kita sudah punya satu pengalaman, bibit anggur yang tergenang sehingga mengalami proses pembusukan, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, proses anggur ini berada di lereng. Artinya walaupun lerengnya kecil-kecil, kemiringan ya mungkin 0,5% setidaknya, jika terjadi hujan, ya airnya akan mengalir. Sama dengan ini, ya. Ini prosesnya di lereng kecil aja. Nah, itu yang kita evaluasi pertama, ya. Evaluasi kedua, jangan pernah bosan, ya. Jangan pernah bosan untuk melihat atau memeriksa daun dan batang pada anggur yang baru kita tanam, supaya hama yang menyerang, baik itu kutu pengerat, kadang semut juga ya. Jadi harus kita perhatikan. Hal-hal kecil memang sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang dari anggur ini. Kemudian yang ketiga, ya. Ketiga adalah jangan sampai telat memberikan asupan air, ya, asupan air pada tanaman anggur kita. Gitu. Dan yang terakhir adalah setiap minggu, ya, setiap minggu kita memberi pupuk NPK Ponska. Adalah karena sekarang adalah proses vegetatif, ya. Proses vegetatif pertumbuhan batang dan daun. Oke teman-teman, jadi dari 4 yang sudah kita evaluasi ini secara terus-menerus setiap hari kita lakukan. Dan hari ini progres kita adalah kita sudah menyelesaikan proses penanaman 4 anggur yang baru. 4 anggur ini bibitnya kita dapatkan di Sragen. 1, 2, 3, 4. Dan bibit yang ini kita dapatkan di Jogja. 1, 2, dan ada 6 lagi di Kolam Lele dan Patin. Oke. Kira-kira seperti itu ya yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman. Dan saya lupa, ada satu yang rencana kita ingin membuat tanaman anggur depan rumah ini di atas atau dibikin para-para. Tapi kalau kita bikin itu sekarang, kita butuh waktu cukup lama. Mungkin butuh waktu 7-8 bulan anggur tersebut berbuah. Padahal kita ingin melihat dulu sebelum kita tumbuh kembangkan secara banyak. Kita ingin melihat dulu hasilnya sehingga kita merubah pola penanaman menjadi sistem pagar. Sistem pagar hanya setinggi, tadi saya ukur sekitar 1,7-1,8 ya. Sistem pagar yang akan kita coba dulu. Karena dengan sistem pagar ini kita nanti melakukan proses pemangkasan, ya. Pemangkasan batang primer ini hanya setinggi ini saja, kurang lebih 25-30 cm, ya, sehingga nanti mempercepat proses tumbuh kembangnya batang sekunder, kemudian naik ke batang tersier seperti ini. Nanti di sini akan muncul batang-batang tersier.
Nanti secara periodik kita akan melaporkan kepada teman-teman sampai di 5 bulannya nanti. Ya, kita ingin membuktikan bahwa pohon anggur ini bisa berbuah dalam waktu 5 bulan dengan cara yang sudah kita rencanakan. Saya kira itu laporan sore ini kepada teman-teman. Kita selalu ya bereksperimen. Kita sudah eksperimen ikan lele, ikan patin, sekarang kita eksperimen tanaman anggur. Semoga berhasil, walaupun ada kendala, jangan pernah menyerah, pantang menyerah. Maju terus. Selamat sore.